Kedengeran Bu? Yang di pojok kedengeran enggak? Enggak kedengeran sama sekali. Enggak kedengeran salonnya apa memang bolot? Bolot. Yang bener lo. Perasaan meski saya kecil orangnya suara saya kenceng nih. Kedengeran enggak Bu? Kedengeran ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Qala Allahul Muta'al fi kitabihil munazzal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini duduk enak bener di sofa. Jadi PW saya ini. Posisi enak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran al-ayah. Wa qala Nabi Muhammad. Kemana suaranya ibu-ibu? Wa qala Nabi Muhammad. Ibu orang yang paling pelit. Ibu bukan orang yang tidak pernah sedekah. Orang yang paling pelit bukan orang yang tidak pernah memberi. Orang yang pelit pada saat nama baginda Rasul disebutkan melongo baik. Iku arane wong sing pelit. Pang pelit-pelite manusia umat Kanjeng Nabi. Nalikane aran Kanjeng Nabi disebutaken melongo baik. Wa qala Nabi Muhammad. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil Hadratal kiramin wal muhtaramin, segenap para alimil ulama, para kiai, tokoh masyarakat setempat, bil khusus orang tua kami selaku bini sepuh tokoh masyarakat Kalibaru, Abah Haji Agus Salim, yang tadi sudah menyampaikan lewat sambutan yang begitu padat tentang Maulid Nabi, sehingga kita semua paham apa yang disampaikan oleh Abah Haji Agus Salim. Mudah-mudahan guru kita Abah Haji Agus Salim dipanjangkan umurnya, umur yang barokah, ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Juga
Yang saya hormati Ketua RW 04 Bapak Haji Mansur ada. Kita doakan mudah-mudahan Ketua RW 04 Bapak Haji Mansur senantiasa dipanjangkan umurnya, umur yang barokah, ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang saya hormati Ketua RT 012 Bapak Rob apa nih? Rofiki. Kita doakan Bapak Ketua RT 012 semoga dipanjangkan umurnya, ditambah-tambah keberkahan kehidupannya oleh Allah. Amin. Khusus DKM Musolah At-Taubah Al-Mukarram Al-Ustadz Nur Rahim. Kita doakan guru kita selaku DKM Musolah At-Taubah, mudah-mudahan guru kita dipanjangkan umurnya, umur yang barokah, ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang saya hormati Ustadz Haji Sahmin, Ustadz Ismail, Bapak Sulaiman, Bapak Zabidi, Bapak Muali. Udah sampai situ doang nih. Ini kalau di absen semua sampai subuh nanti. Yang lain-lain udah dah. Kalau ibu-ibu nggak ada catatan di sini, nggak usah, nggak apa-apa ya, nggak marah nggak. Soalnya bukan salah saya bu, salah panitia juga nih, nggak nyatet kan. Kalau umpama ada catatan di sini, umpama Sarwiti, Sarmuna, Tukija, saya baca ini nggak ada bu, jujur, saya jujur bu. Mudah-mudahan meskipun ibu-ibu nggak dicatat di sini, ibu-ibu nanti dicatat di sorga. Cuma sayang tadi kata Abah Jagu Salim kebanyakan ibu-ibu neraka. Tapi bu, itu ibu-ibu yang bagaimana dulu? Kalau ibu-ibu yang di sini, insya Allah semua masuk surga. Amin. Bapak-bapaknya? Amin ya Rabbal. Segenap para panitia peringatan Maulidun Nabi Muhammad SAW yang sudah berjibaku kerja keras sehingga terlaksana pada malam ini, terkhusus ketua pelaksana Kang siapa tuh? Perkelingan kita tuh, Kang Sulaiman. Kang Sulaiman beserta para panitia yang lainnya yang luar biasa semangat 45 sehingga terlaksana pada malam ini. Ini adalah sebuah pembuktian, ini adalah kerja nyata kita, ini adalah implementasi kita selaku umat baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tujuannya? Agar kita kelak Pak diakui oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga yang saya hormati segenap ibu-ibu, bapak-bapak hadirin, para pemuda, pemudi, anak-anak tercinta generasi agama dan bangsa. Mudah-mudahan semuanya para hadirin yang hadir pada malam ini senantiasa dipanjangkan umurnya, ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jauh hari para panitia datang ke gubuk saya di Pandawa 5, tepatnya di Kresek Citi. Dari Kresek ke sono lagi Kampung Pendawa, masuk saya Serang bukan Tangerang. Rupanya para panitia sudah menantikan saya untuk sama-sama ngobdar. Mahua ngobdar ngopi darat.
Makanya ibu-ibu dari tadi mana penceramahnya, yang ceramah mana? Giliran datang yang ceramah kecil. Biar kecil bu, yang penting bu keras, gede, laju be. Jadi ibu-ibu slebeu. Ibu-ibu tadi yang di pojok ada yang nyanyi. Ibu-ibu, kata ibu-ibu, sekian lama terus aku menunggu kedatanganmu. Pak Kiai. Terus bu, bukankah engkau telah berjanji malam kita jumpa di sini? Datanglah, kini ku telah datang, sambutlah, sambutlah kedatanganku. Terus selain diri, udah apa urusannya nih nyanyi terus bu ibu nih. Puja teruntuk Allah Dat yang Maha Kuasa, puji teruntuk Allah Dat yang Maha Suci. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini Allah takdirkan kita bertemu, berjumpa di satu tempat. Yang tempat ini sederhana, yang tempat ini mungkin tidak luas. Tempat ini menurut kacamata manusia ini tempat sederhana, tapi menurut Allah ini adalah tempat istimewa. Kenapa istimewa? Karena pada malam ini di hada majlis, di musalah at-taubah, diadakan satu peringatan Maulidur Rasul, manusia pilihan Allah, manusia yang agung, yang diagungkan oleh Allah yang Maha Agung, manusia mulia yang dimuliakan oleh Allah yang Maha Mulia. Sehingga pada malam ini Allah utus. Siapa yang diutus oleh Allah? Sekian banyak para malaikat. Malaikat itu ibu pada saat ini ada malaikat yang tugasnya muter-muter di atas kepala kita. Ngapain tuh malaikat cari ikan asin? Bukan. Dari paketan. Atau memang tuh malaikat mau cari ibu-ibu yang tiktokan mulu? Bukan. Malaikat yang diutus oleh Allah bu, itu malaikat sayarah. Untuk apa itu malaikat? Malaikat diutus ibu. Pertama, malaikat itu tugasnya controlling setiap ada kajian agama. Tugasnya mengabsen siapa-siapa yang hadir pada malam ini. Sehingga yang hadir pada malam ini ibu bapak dicatat oleh malaikat. Malaikat menyampaikan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata malaikat Jibril, Tuhan, ya Rabbi, ada umat Muhammad di Kalibaru, di musola at-taubah mengadakan peringatan Maulid Nabi. Ini catatannya, ini datanya, ini absensinya. Jadikan kelak mereka umat baginda Rasul yang masuk surga dengan Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Kita kira-kira seneng gak masuk surganya sama Rasulullah? Banyak. Jangankan kita masuk surga bu, masuk mall aja kita seneng sama suami, ya gak? Ya gak? Jangankan masuk surga, masuk mall saja kita senengnya bukan main. Apalagi masuk surga bersama baginda Rasulullah. Cuma pertanyaannya gini bu,
Ini adalah ahlu sunnah wal jamaah. Adat biasanya kita ahlu sunnah wal jamaah mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita akan mengingat bagaimana siratun nabawiyah Rasulullah, bagaimana perjalanan dalam sejarahnya yang tersirat baik tersurat. Rasulullah luar biasa, sampai-sampai tadi sudah disampaikan oleh orang tua kami, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak, dalam hadis qudsi, kalau bukan karena engkau Muhammad, tidak aku cipta alam semesta ini. Adanya kita bu jamaah yang hadir ini di Kalibaru ini berkat adanya Rasulullah. Ini kalau bukan karena Rasulullah, Bu, nggak bakal ada kita. Betul? Betul. Karena Rasulullah, sehingga nurnya cahaya baginda Rasul sebelum diciptakan, Bu, tuh malaikat yang menyaksikan nurnya cahaya baginda Rasul sudah diputar-putar di alam dunia ini. Maka kita ini umatnya untung jadi umat baginda Rasul. Kaum-kaum yang lain belum bisa masuk surga sebelum kita, Bu. Wajar kalau kita malam ini kumpul. Wajar kita gagal dan penggalangan dana dari sekian bulan. Untuk apa? Memperingati manusia yang kelak nanti akan menyelamatkan kita, itu jelas. Ini aja nih, Bu. Ini kita nih, kalau anak kita ulang tahun, kira-kira ada yang ngabisin 1 juta, ya enggak? Ada yang ngabisin 2 juta, bener nggak? Ada yang ngabisin 5 juta bahkan, bener nggak? Senang nggak tuh? Senang nggak kita? Senang. Kenapa? Buat anak kita, ya Bu ya. Buat anak kita, mau menghabiskan berapa juta pun untuk anak kita, senang kita, bahagia kita. Kenapa? Untuk anak kita. Pertanyaannya, tuh anak yang habis 10 juta ketika ulang tahunnya, apakah itu anak sudah jelas akan nanti memberikan kontribusi menghantarkan kita orang tua ke dalam surga atau belum? Bu, jangan melotot-melotot gitu, saya takut. Ini anak kita ulang tahun nih, habis 1 juta, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, ya kan? Senang kita orang tua kan? Ngonggona anak pelihara, iya nggak? Pertanyaannya tuh, anak kita tuh yang menghabiskan 10 juta untuk ulang tahunnya, apakah sudah pasti dan jelas akan mengantarkan kita ke surga? Belum tentu. Benar Bu ya? Belum tentu. Ya Bu, belum tentu. Anak yang menghabiskan ketika ulang tahun, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, belum tentu anak itu menghantarkan orang tua ke surga, terkecuali waladun saleh, kecuali anaknya yang saleh. Ya Bu, kalau anaknya yang salah, mau dibawa kemana tuh orang tua? Bu, kalau anak yang soleh beda. Anak yang soleh beda. Kalau anak yang soleh, anak ibu soleh, rajin ngaji, jadi santri. Ketika nanti ibu di hari kiamat, pada saat nanti dihisab amal,
diponis kita maaf, orang tuanya umpama mau masuk neraka, anaknya nanti akan datang. Kata anaknya, hei malaikat Malik, itu orang tuaku mau dibawa kemana? Kata malaikat Malik, ini bokapmu. Keren juga tuh malaikat Malik. Bokap. Zaman sekarang kan anak-anak sekarang itu kan Bu, kalau manggil sama orang tua, sama bapak bokap gitu kan ya, sama ibu nyokap, sama kakek wakap. Iya. Kalau anak yang soleh, jangankan nanti di dunia, jangankan di akhirat dunia, sudah memberikan ibu nama baik untuk orang tuanya. Anaknya pinter ngaji, umpama jadi kori kayak tadi kori kita. Yang saya hormati, saya lupa, sebangsa dan setanah air, seprovinsi Banten. Iya, orang dari sana kan, dari Mau. Tadi ngobrol sama saya, beliau kori. Tadi ngobrol cerita, saya katanya alhamdulillah mau bekam bisa, mau pijit bisa. Kata saya kebetulan saya beres ceramah minta dipijit. Gratis. Korinya juga bisa, alhamdulillah saya kori dulu juara 1. Pesertanya ada 3, yang 2 panas dingin. Pemenang unggulan. Menang unggul, menang nasib. Kalau anak yang soleh enak. Pada saat orang tua nanti dituntun oleh malaikat untuk menuju nerakanya Allah, kata anak yang soleh, hei malaikat Malik, ini orang tua saya mau dibawa kemana? Orang tua kami ini sedikit ibadahnya, sholatnya sedikit, ngajinya sedikit, kumpul di majelis taklim nggak pernah. Maka pada saat ini orang tua kamu harus masuk neraka. Tuh kata anak yang soleh, hei malaikat Malik, jangan kamu bawa orang tua saya menuju neraka dulu. Betul, orang tua saya sedikit ibadahnya, sedikit sedekahnya, sholatnya mungkin bolong-bolong, tapi semata-mata orang tua saya pada saat itu kerja keras untuk mendidik saya ada di pesantren. Kalau saya hari ini bisa seperti ini karena didikan orang tua saya, maka saya minta pada saat ini tolong sampaikan kepada Allah bahwa saya anaknya ingin memberikan syafaat kepada orang tua saya ini. Laporan malaikat Malik, ya Rabbi, abduka kada wa kada, wahai Tuhanku, ada satu anak yang protes ketika orang tuanya mau dibawa ke neraka. Apa kata anaknya? Bahwa dia dulu dipesantrenkan sehingga bisa ngaji dan ingin memberikan kontribusi syafaat pertolongan untuk orang tuanya. Apa kata Allah pada saat itu? Hei malaikat Malik, biarkan, lepaskan tuh orang tua, biar dibawa sama anak yang soleh menuju surga. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita semua anaknya anak-anak yang soleh semua. Amin. Anak yang solehah, yang nanti bisa membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang saya hormati, Allah muliakan, salawat bertangkaikan salam semoga terbingkiskan kepada paduka alam Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kita semua umatnya yang selalu merindukan dengan lagu-lagu sholawat, sehingga dengan sholawat Nabi tadi ini adalah sebuah ungkapan kerja nyata kita bahwa kelak nanti kita bukan sekedar ngaku tapi diakui oleh baginda Rasul kita umatnya yang kelak nanti mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal.
Bu, sebelum kita lanjutkan, setuju kalau kita selawatan dulu? Setuju. Setuju ya? Solawatannya Bu pakai notnya not nada dangdut. Boleh nggak? Boleh. Boleh-boleh aja lah, gimana saya aja dah. Pokoknya saya kan jangan dalangnya. Ya. Sana bingung. Iya, yang penting mah jangan gara-gara sepotong minuman itu. Ya Bu. Bu. Nih pakai notnya begini. Hati merana, jiwaku merana, tersiksa karena cinta yang durjana. Sejuta rasa kecewa di dada setelah ku dengar ayahmu bicara. Itu notnya doang Bu. Karena zaman sekarang ini perlu sholawat pakai nada, ya enggak? Ngaji qori pakai lagu, bener enggak? Ada di musola atau pakai lagu. Coba kira-kira nih, di musola atau yang adzan subuh nggak pakai lagu, umpama adzannya nggak pakai lagu menjelang subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh kira-kira tuh Kang Sulaiman, nih orang-orang sekitar jamaah tuh mau hadir di musola atau apa kabur tuh? Kabur. Pokoknya kata ibu-ibu pasti ngomong sama suaminya, Bang, sudah jangan di musola dulu ya subuh kali ini mah. Kenapa? Tuh yang adzan kesurupan. Kalau abang nanti ke musola, mampus pokoknya dicekek. Semua juga indah dengan nada-nada, dengan lagu-lagu, termasuk selawat. Kita ngambil sholawat, notnya nadanya boleh bebas. Ya, yang penting nanti disolawatin. Ya Bu, pakai sholawat Nabi. Nadanya, notnya bebas. Hati merana, jiwaku merana, tersiksa. Itu nyanyian Caca Hantika. Kenal nggak Bu? Dari mana kenalnya? Dari Pak Ustadz. Ya Rasulullah, salamun alik ya Rafi'a syani wa darami Adbata yaji Ratal alamiya Uhailal judi wal karami. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Payah, orang nyambung. Wong biasanya selawatannya ya Rabbi bil Mustafa balik pakok Zidane. Wow. Itu kalau di kampung selawatan model begitu kasihan Bu, ada tetangga yang punya kambing mau lahir gak jadi. Masuk lagi. Ya Bu. Ulang lagi. Nih nadanya begini. Pokoknya pulang dari sini minimal nanti ada oleh-oleh bisa sholawat Nabi. Amin. Buat apa? Nanti ibu-ibu buat nyuci piring bisa. Sambil nyuci piring sholawatan. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji Adbata yaji Radal alamiya Uhailal judi wal karami. 1, 2, 3. Ya Rasulullah, salamun ya acak-acakan lagu nih orang nyambung
orang nyambung pisang. Ibu yang kompak loh. Ulangi. 1, 2, 3. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji adbata yaji ratal alamiya uhailal judi wal karami. Nanti rapnya tuh nahnu jiranun bidzal harami aramil ihsani wal hasan. Itu kata suaminya kalau bisa begitu, ibu yakin kata suami di belakang istri model begini kalau belum mati jangan dikubur. Ya Bu? Ya. Terus apa terus? Lanjut sampai jam berapa Bu? 12. Jam 12. Lewat jam 12 lembur urusannya. Panitia. Iya, itu urusan panitia nanti Kang Leman. Emangnya karyawan doang yang lembur? Ya enggak? Ya. Penceramah lewat jam 12 patokannya berarti lembur. Hitungannya beda lagi. Ibu bapak yang saya hormati, Allah muliakan. Dari sekian banyak para nabi ibu yang kita ketahui 124.000 nabi. Berapa Bu? 124.000 nabi. 124.000 nabi. Disurtil kembali, kipasannya kenceng banget. Saya kurang konsentrasi. Nah, mendingan begitu. Udah. Jadi bunyinya tadi kipas angin mulu nih di telinga saya nih. Ya. Mati. Dari 124.000 nabi dipilih kembali menjadi 313. Dipilih kembali jadi 25 nabi. Itu wajib. Ya Allah. Wajib. Kita orang yang beriman umat Kanjeng Nabi wajib menghafalkan jumlah nabi yang 25 nabi. Dari mulai Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, terus sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dari 25 nabi dipilih kembali berapa? 5 nabi. 5 nabi. 5 nabi ini dikategorikan ini adalah termasuk golongan ulul azmi. Ulul azmi. Dari 5 dipilih kembali 1 yang terbaik. Siapa? Sayyidul Anbiya, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang kita sanjung. Bahkan dalam satu kitab ibu, dalam Nasaihul Ibad ada sebuah keterangan mengagungkan kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW kepada baginda Rasul itu karena 5. Pertama, karena namanya baginda Rasul. Pada saat Nabi Adam dicipta pun Rasulullah sudah ada, sehingga taubatnya Nabi Adam itu diterima karena membaca sholawat Nabi. Nabi Adam diterima taubatnya karena melihat pada saat di Arsyur Rahman ada nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada saat membaca sholawat itu Nabi Adam diterima taubatnya. Emang Nabi Adam punya dosa? Punya. Berapa? Berapa Bu? 1. Nabi Adam sudah nikmat di dalam
sorga. Kata Allah, Adam, Hawa, kau nikmati yang ada di dalam sorga ini. Wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi pesanku, kata Allah, jangan sekali-kali kau dekat-dekati pohon ini. Satu permintaan Allah, jangan kau dekati pohon khuldi. Oh, pada saat menikmati di dalam sorga, Siti Hawa dengan Nabi Adam alaihissalam, datanglah orang ketiga. Siapa? Iblis. Iblis itu the best actor itu. Aktor yang terbaik adalah iblis. Iblis itu adalah makhluk yang bisa menipu daya. Bu, Nabi Adam sama Siti Hawa digoda. Nabi Adam tidak tergoda, tidak. Tapi Siti Hawa pada saat itu tergoda, sehingga mengharuskan Nabi Adam dan Siti Hawa terusir dari sorga karena satu dosa, memakan buah khuldi. Sehingga ibu-ibu hadirin jamaah yang saya hormati, berdoalah dengan istighfarnya Nabi Adam alaihissalam. Ada yang hafal ibu-ibu? Ada yang hafal istighfarnya Nabi Adam? Rabbana Tolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Itu istighfarnya Nabi Adam. Apa sehari dua hari, puluhan tahun. Pada saat Nabi Adam membaca sholawat, barulah diterima oleh Allah taubatnya Nabi Adam. Kenapa? Karena takdirnya Allah kepada baginda Rasul, dimuliakannya Rasulullah, sehingga pada saat itu kata Allah, hei Adam, hal arafta Adam, apakah kau tahu Adam, engkau membaca salawat Nabi sementara Muhammad belum saya ciptakan. Apa kata Nabi Adam? Ya Rabbi, saya melihat di arsy-Mu ada dua kalimat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah bersanding namanya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kesimpulannya, Nabi kita ini bukan manusia sembarangan. Ya Bu, bukan manusia biasa. Kalaupun Nabi kita ini betul Muhammadun Basyarun, Nabi kita tuh sama manusia, lakan bashar, tidak seperti manusia. Makanya ada syairannya tuh Bu. Ada syairannya, ibu-ibu sering tuh syairan tuh sama bapak-bapak. Muhammadun Basyarun wa laysa kal Bashari bal huwa yakutatun wan nasu kal hajari. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma panitia belum dibuka. Tega bener, gak tahu gua yang kecil kali ya. Itu syair dilaguin tuh Bu. Ibu-ibu disolawatin kadang-kadang di majelis salim. Yuk kita sama-sama solawatan lagi Bu. Ya Rabbi bil Mustafa baligh
maqasidana waghfir ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wal laini wal fariqaini min arbi wa min ajami ya Semoga kita yang membaca sholawat ini cinta kita kepada baginda Rasul kelak nanti mudah-mudahan Rasulullah masuk surga bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Semua jamaah panitia di sini nanti bersama baginda Rasul masuk surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tuh, Bu, Muhammadun Basyarun, Nabi Muhammad itu manusia. Walaisa kal basyar, tapi bukan seperti manusia. Maksudnya bagaimana? Bal huwa yaqutatun. Nabi Muhammad itu laksana intan permata. Intan yakut, mahal harganya. Sementara kita wan nasukal hajar, manusia mah laksana batu bata. Nah sekarang perbandingannya Bu, kalau intan, mutiara sama batu bata, kira-kira mahal mana? Intan. Mahalan? Mahalan? Mutiara. Bener gak? Mutiara itu mahal, jangankan banyak, sedikit mahal harganya. Tuh Rasulullah. Bu, Rasulullah meskipun seperti mutiara nggak sombong, ya nggak? Ya. Nggak pernah sombong. Nih, saya mau tanya nih, Rasulullah dijamin masuk surga nggak? Jamin. Yang kompak jawabnya Rasulullah, dijamin masuk surga nggak? Dijamin. Dosanya diampuni nggak? Diampuni. Tutur katanya baik nggak? Baik. Akhlaknya baik nggak? Baik. Sombong nggak Rasul? Enggak. Ya, nggak sombong. Bener? Benar. Akhlaknya mulia, tutur katanya baik, dosa diampuni, SK masuk surga sudah diinformasikan, ya Bu. Tapi Rasulullah nggak pernah sombong, padahal sudah dijamin masuk surga. Muhammad, engkau adalah Muhammad, Nabi yang pertama kali masuk surga dengan umat-umatmu. Muhammad, SK masuk surgamu sudah ada. Tapi pada saat Rasulullah pun masih hidup nggak pernah sombong, nggak pernah Rasulullah itu tertinggal waktu-waktu ibadahnya. Bahkan dalam kitab tafsir Yasin ada sebuah keterangan, Nabi Muhammad itu padahal sudah dijamin masuk surga, tapi ibadahnya makin rajin, makin sampai kakinya bengkak. Kakinya bengkak karena sholat. Kayak kita aja nih, masyarakat Kalibaru nih, ada yang bengkak kakinya. Gak tahu tuh, urusannya beda tuh. Ya, ada yang asam urat, ada yang rematik, ada yang tadi siang keseleo, jatuh, kolesterol. Ya, wah,
kita. Rasulullah itu Masya Allah Bu, sudah dijamin masuk surga, ibadahnya makin rajin. Pada saat Rasulullah mendirikan sholat malam, kayak kita nih orang Kalibaru nih rajin-rajin sholat malamnya Bu ya. Jam 2 ibu-ibu semua bangun, ngapain? Kencing. Sholat insya Allah. Kenapa orang Kalibaru sholat pada tengah malam melaksanakan tahajud? Tahu, karena sudah ngaji sama Ustaz Ismail, sama Ustaz Sulaiman udah ngaji, sama Abah Haji Salim. Ya, udah ngaji, jadi ngerti semua. Ya, kalau malam kita tahajud, biar kita hidupnya berkah. Ya Bu. Amin ya Rabbal Alamin. Kata siapa? Kata Allah, bukan saya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyam asaka rabbuka maqaman yang belas sonoma itu garis suaranya ibu-ibu. Bu, kalau kita sudah tua untunya enggak ada Bu. Untuk apa kalau bahasa sini? Giginya udah enggak ada. Habis, permisi satu-satu. Wajar ngomong Allahnya kurang jelas. Tapi kalau yang masih muda-muda, Allahnya masih jelas, masih kencang. Allah nyebut Allah tuh dapat pahala enggak? Dapat. Kullu lafdin min lafdil jalalah fahuwa dzikrun. Setiap lafaz dari lafaz jalalah itu adalah dzikir. Ngomong Allah itu pun sama dzikir. Kalau kita ngomong Allah, mati saat itu, syahid mati kita. Amin ya Rabbal. Tapi jangan mati dulu ya Bu. Jangan. Oh, kita masih ngaji kok. Walaupun kita semua bakal mati. Semua bakal mati nggak? Iya. Gubernur, mati. Presiden, mati. RW, mati. RT, mati. Pusat, woi nanti dulu. Iya, orang kaya, mati. Miskin, mati. Misalkan, mati semua. Iya enggak? Benar. Tukang sayur, Mati. tukang ikan, mati semua. Gak ada yang bisa. Iya. Yai, nanti. Iya. Kita ini gagah dihargai karena memang ada ruhnya ya Bu ya. Sudah tidak ada ruhnya tuh, Masya Allah. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasa dipendam. Terus secepatnya jasa dipendam, tubuh tak lagi dibutuhkan. Dulu yang semula dipuja, kini bangkai tak bernyawa. Sebujur bangkai. Betul? Sebujur dihormati karena masih ada ruhnya kok. Iya enggak? Iya. Orang takdim, orang hormat. Kenapa? Masih ada ruhnya. Ruh ini titipan bukan? Titipan. Semua yang kita miliki titipan kok. Betul? Betul. Anak titipan, istri titipan, harta titipan, jabatan titipan, ilmu titipan. Betul? Kalau berbicara titipan berarti ada yang nitipin. Siapa yang nitipin? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidur enak di kasur spring brand.
kasurnya mahal dapat kredit. Kenapa ketawa bu? Ngaku kali ngerasa yang kredit. Tidur kita nikmat, empuk di kasur yang nikmat, yang mahal. Tapi pada saat kita nanti berpindah ibu, sudah tidak lagi di kasur yang empuk. Betul? Betul. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, teng 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 teng. Tetapi kali ini di dalam kuburan gelap petang mencekam tanpa seorang teman terkumpul. Loh? Iya enggak? Nikmat juga masih hidup. Di kasur yang empuk juga waktu di alam dunia. Ketika sudah berpindah, cuma 2 meter. 2 meter. Iya enggak? Iya. Nggak nyampe 2 meter. Di sini kita kain bagus-bagus, apalagi ibu kalau jamaah majelis taklim. Tiap minggu ganti baju. Ada. Ya, pokoknya rupa-rupa tuh bajunya ibu-ibu majelis taklim. Kadang-kadang dia tidak pernah memikirkan kalau bapaknya bukan rupa-rupa tapi paru-paru. Oh, setiap minggu bayarin kredit. Giliran bapaknya mati nangis, "Bapak, jangan mati dulu, Bapak, mati dulu. Kredit belum lunas." Tuh istrinya malam pertama tahlil nangis, malam kedua tahlil nangis, sampai malam ke-7 nangis mulu. Kata anaknya yang sudah gede, sudah perawan, ngomong sama itu istri yang ditinggalkan sama suaminya, "Mama, nggak usah nangis mah, Bapak kan sudah pulang ke alam sana. Bapak sudah nikmat menemui dan berjumpa dengan Sang Khalik pencipta alam semesta dan pencipta kita semua." Kata ibunya jawab, "Ya, saya juga tahu. Bapakmu sudah meninggal dunia, tidak akan pernah kembali lagi ke alam dunia ini. Saya tahu, tapi saya nangis semata-mata 7 hari tahlilan saya nangis. Lihat yang tahlil enggak ada yang ganteng." Kirain sedih ibu-ibu. Enggak taunya lihat yang tahlil enggak ada yang ganteng, Bang Sulaiman. Yakin. Ada lagi bapaknya namanya suaminya si Ion. Setiap tahlil beres tahlil tuh istrinya minum Pocari Sweat. Sampai tahlil ke-7 minum Pocari Sweat. Kata anak yang laki-laki yang gede-gede, "Mama, kenapa Mama minum Pocari Sweat dari tahlil pertama sampai tahlil ke-7?" Kata ibunya ngomong, "Nak, Mama tahu, Mama nih tahu, dan minum Pocari Sweat ini adalah pengganti ion yang hilang." Karena suaminya namanya si Ion, Pak Ion. Allah karim. Kita disanjung, kita dihormati. Kadang sombong kita ya. Iya. Padahal Rasulullah manusia mulia yang dimuliakan oleh Allah. Banyak keistimewaan Rasulullah. Rasulullah kalau ngomong keistimewaannya, jangan ngomong akhlaknya, Bu. Kita ngomong istimewanya Rasulullah, ngomong akhlaknya apalagi. Rasulullah pada saat mau sholat Jumat, Ibu, itu Rasulullah sama orang Majusi diludahin. Diludahin. Tahu diludahin, Bu? Ditui jere wong Jawa di meja ya. Nggih. Nggih ta. Amun ayu salat iku Nabi Muhammad ditui diludahin. Apakah Rasulullah marah? Enggak.
ore. Lamun jere wong Serang ore. Lamun jere wong Madiun Boten. Boten. Nggih, ora napa-napa paingan kotor. Boten napa-napa. Jawa-Jawa nah katanya yang ki. Jawa kabeh. Oke. Sami sering gula Jawa. Laras kateng nggih. Nggih. Berempat. Terus Nabi Muhammad boten marah, boten. Ketika mau sholat lagi, Nabi Muhammad diludahin, marah ke Rasul, boten. Kebanyakan boten. Ketiga kali Rasulullah mau sholat diludahin, Rasulullah cuma usap. Pertanyaannya coba kalau banser yang diludahin. Banser diludahin sekali. Astagfirullahaladzim. 2 kali diludahin, setan dia. 3 kali diludahin, ngajakan gelut dia jengai. Rasulullah tidak. Ketika beres Rasulullah sholat nggak diludahin, kangen. Pak sahabat, adakah engkau tahu orang Majusi yang meludahiku sahabat? Kok tidak ada? Apa kata para sahabat, ya Rasul? Orang yang meludahimu saat ini jatuh sakit. Jatuh sakit? Iya. Baik, kalau begitu setelah sholat nanti kita sama-sama untuk takziah, untuk menengok. Yuk kita menengok orang Majusi tadi. Ditengok. Sehingga kata orang Majusi, ibu, orang yang pertama kali yang aku benci, aku ludahi setiap mau pergi sholat, ketika aku jatuh sakit, engkau Muhammad yang menengokku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasul. Allah karim. Ternyata akhlaknya yang luar biasa ibu Rasulullah. Maka membenahi akhlak dengan akhlak. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Rasulullah akhlaknya luar biasa ya Bu ya. Keistimewaan Rasulullah. Oh, Rasulullah jangan diomong Bu, keistimewaannya banyak mukjizat Rasulullah. Dari sekian banyaknya nabi, ada Nabi Musa. Nabi Musa itu termasuk nabi yang sakti mandraguna. Nabi Musa. Oh. Ibu-ibu kalau diajak nyanyi mah baru girang bener, giliran ngaji aneh saya, gak dimana jamaah ibu-ibu kalau nyanyi girang nih Bu. Kalau giliran diajak ngaji yang benar belum. Orang ibu-ibu kadang-kadang gak dimana saya ceramah di Majelis Salim begitu. Saya ceramah di Majelis Salim, bacain kitab babu sholati utawi iki iku bab ing dalem mertelakaken sholat. Itu ibu-ibu yang di pojok apa ngobrolannya arisan. Iya, mending arisan. Kadang-kadang ngobrolin penyakit sambil pegang-pegang kaki. Aduh, Sarmuna, saya mah kakinya sakit mulu. Kenapa? Asam urat. Kata si Sarwitinya, iya sama, saya juga katanya begitu nih. Kata dokter katanya asam urat sama penyakit yang lainnya nih di kaki nih. Di Majelis Salim bukan dengerin ngaji, ngadu penyakit. Ustadz yang ngomong, yang ngajarin ngaji, udah nggak peduliin. Nah di sono kalau di Kalibaru malah alhamdulillah sama. Kita ngaji di Majelis Salim mulanya dapat pahala, dapat Bu. Yang ngobrol dapat pahala, dapat. Yang ngantuk, dapat. Yang tidur kalau nggak malu. Iya, kalau nggak malu.
Dan Nabi Muhammad, ya Allah, keistimewaan mujizatnya Nabi Muhammad pun ludahnya saja obat. Ya. Pada saat Nabi Muhammad hijrah ke Taif, dari Taif, kota Taif tidak langsung diterima. Makanya untuk penceramah-penceramah sekarang ini hikmah daripada adanya Rasulullah. Kita ini numpang mujur umatnya, kita penceramah pun disambut. Ya Bu? Ya Pak? Ya. Panitia Kang Sulaiman jauh hari sudah ngebel saya. Pagi saya diingatkan, sore pun saya diingatkan, sampai beliau berkata, Ustaz, tolong jangan sampai nanti tidak datang. Ikan asin sudah saya paketkan di mobil, tongkol sudah saya siapkan, makan sudah saya siapkan, amplop sudah saya siapkan. Kata saya, Kang Sulaiman jangan ngomong amplop, saya emang gak doyan sama amplop. Oh ibu yang ngomong. Berkat sudah saya siapkan. Emang begitu Bu, di mana-mana juga kalau orang habis ceramah tuh ada berkat Bu. Lu pisang tuh. Iya, pisang tuh belum dipandai. Saya acara di Bogor Bu, berkatnya gede, pakai kardus sarimi. Ya kalau nggak ada kardus sarimi, kardus TV Bu. Saya pernah acara pas kardus TV, saya girang bener Bu, Pak. Kata saya panitianya, baik banget nih panitia. Ini berkatnya kardusnya pakai kardus TV, pas dibuka sampai pendawa di rumah kelapa isinya 3. Aduh kacau. Alhamdulillah. Ya kelapa 3. Tapi kalau di sini alhamdulillah pisang belum dimasukin Kang Sulaiman. Lupa. Saya tuh kalau berkat gede ikan kemarin yang dibawain udah habis nih, curhat Kang Sulaiman. Tambahin. Udah beres tuh sama santri-santri, saya makan kan biasa sama santri tuh bareng tuh. Makanya Kang Sulaiman kesana sama para ustadz, para panitia yang hadir, saya kasih makan sama apa? Asem. Sayur asem. Kebetulan saya di sana pun masih banyak melinjo. Iya, pohon-pohon melinjo. Alhamdulillah, cuma saya nggak kasih pohonnya. Kenapa nggak kasih pohonnya? Nggak muat sama mobilnya. Saya kasih sayur asemnya aja. Kata panitia, nikmat ya, nikmat gratis. Yang aku ketawa. Allah Karim. Hadirin jamaah yang saya hormati, Allah muliakan. Tuh, kita untung Nabi Muhammad pada saat hijrah ke Taif enggak langsung disambut, disambit. Beda kan? Beda nggak? Disambut itu dengan disambit beda. Kalau disambut Bu, ketika Rasulullah pulang ke kota Mekah itu disambut. Tala'al badru alaina min saniyati wa ta'ajaba syukru alaina lillaita ayyuhal udah. Kasihan ibu. Disambut Rasulullah. Tapi pada saat Rasulullah perjuangan 13 tahun di kota Mekah, luar biasa. Yang dihadapi Rasulullah itu orang kafir Quraisy. Ya Bu, orang kafir Quraisy. Ketika Rasulullah hijrah ke kota Taif tidak langsung disambut, disambit. Rasulullah dilontari dengan batu. Berdarah Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak pernah mengeluh. Dan pada akhirnya pada saat itu yang mendampingi baginda Rasul, malaikat Jibril sampai menawarkan, ya Muhammad, wahai Muhammad, andaikan kau izinkan Muhammad, Jabal Uhud akan saya angkat
dan saya timpahkan kepada orang kafir Quraisy. Bagaimana Muhammad? Setuju tidak? Jangan. Jangan, kata Rasulullah. Begitu hebat akhlak Rasulullah, mulia Rasulullah itu akhlaknya. Rasulullah pada saat itu seketika mendoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mereka itu tidak tahu saya ini utusan. Begitu luar biasa mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selepas nanti beres peringatan Maulid Nabi, ibu-ibu yang biasa marah sama suami nggak marah-marahan. Amin. Yang biasa ambekan sama suami nggak ambekan. Amin. Mati dong. Jangan amin dulu aja, orang nggak ambekan. Mati. Gak napas. Ya, kita kembali lagi. Muhammadun basyarun walaysa kal basyar. Nabi Muhammad itu betul manusia tapi tidak seperti manusia. Ya Bu ya. Melainkan Nabi Muhammad itu intan permata yang mahal harganya, sementara kita batu bata. Makanya kita ini Bu wajar malam ini memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Pertama, yang kelak nanti akan memberikan syafaat dua orang. Ada yang punya syafaat sugro, ada yang punya syafaat sugro. Ada yang punya syafaat sugro, ada yang punya syafaat kubro. Siapa yang punya syafaat sugro? Anak-anak kita Bu. Anak-anak kita. Bukan sugro, bukan. Kalau sugro mah penyanyi. Sama dari Makassar. Banten juga tuh. Ya. Bondolan. Bondolan tuh. Wong wadon Gondola. sing doyan jajan, arane wong wadon boros. Ora boros ibu Mainsya. Ada yang nanti ibu kelak di yaumil kiamah memberikan syafaat sugro. Siapa tuh syafaat sugro? Yang memiliki nanti anak-anak kita yang soleh, Soleha. anak yang soleha, yang waktu di alam dunia dididik, bukan sekedar dididik ibu teknologi, bukan dididik ibu intelektual, tapi dididik secara spiritual. Sudah diajarkan. Kenapa? Ketika kita anak lahir, ibu sudah diajarkan kalimat tauhid. Yang pertama dikenalkan kalimat Allah. Allah. Betul? Telinga kanan diadaninya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beres telinga kanan diadani, telinga kiri dikomando. Apa sebabnya? Kita didik anak kita supaya jadi anak yang saleh. Sebelum mengenal Inul Daratista, mengenal Saskia Gotik, mengenal Raja Dangdut Romai Rama, yang pertama dikenalkan adalah kalimat tauhid Allah. Setelah mukallaf, wajibu ala mukallaf. Apa ayat aqaidal iman? Pada saat sudah mukallaf akil balik, wajib orang tua, jangan diem, orang tua didik. Ustaz saya nggak bisa didiknya, saya nggak pesantren dulu. Ada para ustaz kita kok, ya nggak? Tinggal titipin aja, tadi titik. Apa cukup begitu doang? Ibunya harus ngerti, bapaknya harus ngerti. Orang ngajar itu ibu capek. Ya enggak? Ya. Ngajarin Quran iya anak ibu kalau yang cerdas. Kadang-kadang ada santri saya juga yang diajarin satu kali nggak mau nyangkol. Kata saya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dibaca sama santri, grawil maghdubi. Ghairil grawil, ghairil grawil. Capek.
Iya, kadang-kadang anak kita itu ibu, ada yang standar kemampuan otaknya, ada yang jendel, ada yang cerdas. Yang kadang-kadang bikin jengkel capek, pahalanya gede, betul. Yang jendel. Aduh. Giliran dibaca, kata saya tabat yada abi lahabi wa tab. Tabat artinya itu hukumnya tabat itu hamas. Dibaca sama santri yang jendel. Tabat. Astagfirullah. Dengerin dulu, dengerin. Tabat. Tabat. Susah kalau santri yang jendel tuh. Makanya kita harus ngerti sama ustaz-ustaz kita tuh. Jangan cuma tahunya setahun sekali 3 liter setengah mulu. Ustaz juga manusia, Bu. Istri 1 pengen nambah 2. Udah 2 lama nih. Oh, sampai 4 kok. Ngapain repot, yang penting adil. Yang penting tanggung jawab. Apalagi kalau Ustaz Kiai banyak istri, saya senang. Minimal nanti memberikan keturunan nasab-nasab yang bagus. Jangan, Bu. Kata ibu-ibu, saya mah, Bu, masuk surga gampang. Oh, masih banyak cara surga yang lain. Iya nggak, Bu? Ibu-ibu itu 100% seyakin-yakinnya saya yang hadir sini nggak mau dimadu, bener nggak? Bener. Pengennya diracun. Oh, kalau ibu dikasih pilihan, ibu pengen diracun apa dimadu? Lagu. Hah? Diracun? Enggak, dua-duanya. Ya, Bu ya. Allah karim, insyaallah ibu-ibu di sini mah ibu-ibu yang salehah semua. Ibu-ibu yang kelak nanti masuk surga bersama baginda Rasul Muhammad SAW. Kalau di sini ibu kompak sama Ustaz, Bu, nanti yusyarul mar'u yaumal qiyamati ma'aman ahabba. Kelak nanti kita akan dikumpulkan dengan orang yang kita cintai. Kita saat ini, Bu, cinta kepada Rasulullah, Bu, korbankan harta kita. Jangan ragu, Bu, setiap ibu 1 peser, 1 perak yang kita korbankan buat peringatan Maulid Nabi, tenaga kita, pikiran kita, harta kita tidak akan pernah sia-sia. Termasuk ini larutan yang sudah disodakohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini larutan, Bu, dari panitia, dari ibu-ibu yang sudah mensodakohkan buat apa? Peringatan Maulid Nabi. Adakah pahalanya? Ada. Akan datang ke hadiah? Datang. Ustaz, saya cuma 5.000 datang. Yang penting ikhlas. Jangan kadang 5.000 setahun masih ingat. Peringatan Maulid Nabi, tahun kemarin, yang panitianya Mang Sulaiman, gua nyumbang berapa? Lu nyumbang 5.000 setahun, ingat. Masih bagus yang 5.000, kadang yang 2.000 ngegerung 1 tahun. Tuh peringatan Maulid Nabi kalau bukan gua tuh nggak bakal tuh. Emang kenapa? Lu nyumbang berapa? Kata si Sarwi, 2.000. Allah karim, 2.000 diomong-omong. Terwenda. Kita sedekah itu, Bu, jangan nunggu mati, ya enggak? Jangan nunggu mati. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani
قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Kata Allah dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Manusia, kalau kau mau infak sedekah, jangan nungguin mati. Anak kita mabuk, yang diwarisin harta banyak, belum tentu ingat kita. Ya enggak? Kadang-kadang baru seminggu udah bacokan, perebut warisan. Orang tuanya padahal belum seminggu ribut. Makanya kita yang masih hidup, orang tua, jangan pernah sungkan untuk mensedekahkan harta kita mumpung masih hidup. Harta kita itu adalah harta yang disedekahkan di jalan Allah. Itu harta kita yang sebenarnya. Betul? Jangan nunggu mati. Udah nunggu mati aja saya mah. Nanti anak-anak saya, ya kalau ingat, ya Bu, karena orang yang mati itu Ibu, harapan dan memintanya cuma satu kepada Allah. Apa kata orang yang sudah meninggal dunia? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, jangan engkau cabut nyawaku dulu, berikan waktu sedikit saja, 1 jam saja, semenit saja. Fa'asaddaqa wa akum minas salihin, akan aku sedekahkan segala amalku. Ingin aku bersama orang-orang alim, ingin aku bersama berkumpul orang-orang alim di majelis taklim untuk mengaji, tapi tidak mungkin itu terjadi. Bu, itu orang yang mati tuh pengen hidup lagi. Yang punya harta pengen disodakoin hartanya. Makanya kita kalau ada panitia, kata Kang Sulaiman di sini, Pak, Bu, mari kita sama-sama untuk mensukseskan Maulid Nabi. Kita bersedekah. Ibu segera bawa hartanya. Yang punya duit bawa duitnya. Yang kita punya tenaga, tenaganya. Yang punya pikiran, kita pikirannya. Sumbangkan untuk peringatan Maulid Nabi. Kenapa? Pada saat itu nanti baginda Rasulullah, Ibu nunggu kita di pintu sorga. Nunggu siapa? Kita semua jamaah kali baru ini, agar masuk bersama dengan Rasulullah SAW. Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, dia cinta kepada aku. Orang yang cinta kepadaku, kata Rasulullah, kelak nanti dia bersamaku di dalam sorga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya kan kita mencinta sama Rasulullah. Rasulullah itu Ibu dimuliakan pertama karena namanya yang begitu indah, namanya yang mulia. Di atas langit sana dikenal dengan Ahmad, di dunia sini dikenal dengan Muhammad. Makanya kalau buat sholawatan nama Rasulullah itu indah, ya enggak? Enak nggak di hati? Ya Habibi ya Muhammad. Enak nggak? Enak nggak? Coba. Enak. Jangan kayak ngaku-ngaku jadi nabi tuh Imin. Ya enggak? Ya. Tukimin ngaku nabi. Itu tukimin tuh, jangankan buat sholawat nabi, buat penceramah aja enggak serem. Ya Habibi ya tukimin. Gak enak. Ya. Makanya kalau Bu di zaman sekarang ini ada orang ngaku-ngaku jadi nabi, jenggotnya 10 meter, sorbannya ini 15 meter, tai ayam peragat, bebek omong. Ngaku nabi, jangan percaya. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku. Bu,
Bu? Bu? Kalau ada orang yang ngaku-ngaku jadi nabi, jangan percaya. Percaya. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu ibu Rasulullah wa khataman nabiyyin, akhir daripada nabi. Kalau ada orang kali baru yang ngaku saya nabi, wajib tidak percaya. Bu? Ya Bu? Jenggotnya 5 meter sebodoh, sorbannya 10 meter sebodoh kita. Nggih? Aja percaya. Boten. Nggih? La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku. Kalaupun harus ada nabi setelah Nabi Muhammad, orang yang hebat itu adalah Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Tapi nabi kita sudah ngomong, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku. Maka banyak orang-orang yang pengen viral zaman sekarang, Tokimin ngaku nabi, tukang cukur ngaku nabi. Nanti tukang cukur yang di sini tolong diawasin. Takut ngaku-ngaku nabi. Ada pelatih badminton ngaku nabi. Serem. Ada Lia Eden ngaku malaikat Jibril. Masa malaikat Jibril itu cewek? Itu kalau nurunin wahyu bagaimana? Muhammad, berhenti sejenak Muhammad. Saya hari ini tidak bisa menurunkan wahyu. Kenapa? Lagi men. Allah karim. Akhirnya diproses sama polisi Indonesia, dimasukkan ke dalam penjara. Alhamdulillah. Emang polisi Indonesia dong yang hebat ya Bu ya? Masya Allah, polisi Indonesia mah jangankan kelas teroris, Jibril ditangkap. Jibril. Luar biasa. Jangan teroris, Jibril ditangkap. Makanya kita alhamdulillah jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung kita Bu. Untung. Kenapa untungnya? Bu, nih masyarakat jamaah yang di sini yang hadir nih, ini orang-orang yang dirindukan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baginda Rasul Bu, mulai hidupnya Rasulullah itu menjelang wafatnya sampai dibangkitkan, yang diingat kita. Bu, yang diingat kita. Nah, pertanyaannya, kita kalau umpama nih habis dari Mekah, yang diingat siapa kalau pulang? Duit. Anak. Nggih boten? Anak, laki nih kita. Nggih, Rasulullah boten. Yang diingat kita pada saat nanti alam dunia digulung nih, gunung meletus, laut di belakang tumpah ke daratan, banjir melanda, hancur alam dunia sehancur-hancurnya, makhluk yang bernama manusia rata, malaikat mati. Dan pada saat itu deklarasi Allah dengan gagahnya Allah, maha besarnya Allah. Hei Fir'aun, dulu kau mengaku jadi Tuhan, mana nggak ada suaranya? Ya us mati deh. Ya, us mati. Hei Korun, dulu kau gagah dengan hartamu sampai kau lupa bahwa hartamu adalah titipan.
kau mengaku Tuhan Korun. Akhirnya di bumi hanguskan Korun bersama hartanya. Betul? Betul. Namrud, dulu kau merasa hebat sampai mengaku Tuhan. Mana kau Namrud? Tidak ada yang jawab. Orang kiamat, nggak ada orang sepotong-potong. Nggak yang ada yang jawab, nggak ada. Pada saat itu maha besarnya Allah dengan maha gagahnya Allah, tidak ada satupun makhluk yang menjawab. Sehingga pada saat itu Allah bikin panitia-panitia akhirat. Bikin panitia akhirat. Malaikat Jibril, Mikail, diutus malaikat Jibril. Ya Jibril, kau bangunkan Muhammad. Bangunkan Muhammad, sampaikan kepada Muhammad untuk masuk surga segera. Pada saat Nabi Muhammad ibu dibangunkan oleh malaikat Jibril, itu Nabi Muhammad yang ditanyakan, Jibril, ini hari apa Jibril? Ini adalah yaumul akhirat. Ini adalah hari pembalasan, yaumul jaza, hari pembalasan Muhammad. Apa yang pada saat itu ibu ditanyakan oleh baginda Rasul? Kata Rasulullah, min aina ummati, mana umatku? Yang ditanya kita nih yang memperingati Maulid Nabi nih, bukan min aina Khadijah, mana Khadijah, bukan. Bukan yang ditanyakan min aina Aisyah, min aina Fatimah, min aina Hasan Husain, bukan. Tapi yang ditanyakan kita, min aina ummati, mana umatku, orang apa tuh, kali baru yang memperingati kelahiranku, mana Jibril. Kita yang diingat, alhamdulillah. Maka wajar sewajar-wajarnya kita umatnya untuk mengagungkan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, Nabi Muhammad hari apa dilahirkan? Hari Senin. Tanggal berapa? 12 Rabiul tahun. Kenapa bukan tahun semut? Karena pada saat itu bertepatan Raja Abraham mau menghancurkan Ka'bah. Ya Bu? Ya Bu? Minimal kita kan tahu itu. Kalau sudah tahu kan, oh berarti kita ini termasuk umat Rasulullah yang cinta kepada Rasulullah SAW. Bukan hanya itu, kalau kita cinta kepada Nabi, kita pun harus tahu silsilah turunannya dari ibunya, dari bapaknya. Itu pun harus dihafalkan, itu pun harus diajarkan kepada anak-anak kita semua, insya Allah. Ibu bapak yang saya hormati, Allah muliakan. Terakhir, dalam satu keterangan, ada sebuah keterangan begini, supaya kita nih keluar dari sini mendapatkan pahala maulid. Amin. Siap dengerin? Cukup 5 menit lagi nih. Ya, cukup 5 menit. 30. Ya, 30. 5 menit cukup. Dalam keterangan kitab Madarijus Su'ud ada sebuah keterangan, wa'lam annal i'tina'a bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam min a'dhamil qurbati wa dzalika yahsulu bi it'ami ta'am. Ada satu pekerjaan yang apabila dikerjakan ini pun bernilai ibadah, ketika kita ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Apa itu? Pahala maulid Nabi itu pertama bisa diraih dengan pertama bi'it'ami ta'am. Apa it'ami ta'am? Memberikan makanan, bikin makanan. Kalau bulan maulid biasa kita orang kampung, orang kota juga bikin makanan. Ya Bu, ada yang bikin pepesan, ada yang bikin buras, ada yang bikin selimut, ada yang bikin apa?
Wong Jawa mah poci dia. Iki apa maneh? Apa maneh? Wis pokoknya mau konon. Ya Bu ya. Di bulan Maulid kita banyak sedekah makanan. Kayak sekarang nih banyak makanan, alhamdulillah. Ini salah satu di antaranya nanti kita semua akan memperoleh pahala Maulid Nabi. Amin ya Rabbal. Aja pelit. Guna peringatan Maulid Nabi enggak pelit, ibu-ibu jangan pelit ya Bu ya. Insya karena setiap apa yang kita sedekahkan ini kelak nanti di alam barzakh akan bertemu sama kita. Ibu sodakoh akuanya akan datang nanti di alam barzakh. Pada saat keluarga kita meninggalkan kita sendirian di alam barzakh, dan saat itu sodakoh kita yang akan datang. Kalau perempuan nanti rupanya seperti perempuan, dan ibu-ibu akan bertanya pada saat itu, man anti, siapa kamu hai perempuan? Belum pernah saya melihat cantikmu wahai perempuan waktu saya hidup di alam dunia. Itu kata perempuan jawab, ana amaluki, saya adalah amalmu waktu di alam dunia. Amal yang mana? Amal yang mana ibu? Waktu peringatan Maulid Nabi ibu sodakoh aqua. Nanti pada saat kita tanya, itu dia jawab, kamu yang mana? Aku aqua. Yang ada manis-manisnya. Alhamdulillah. Aqua. Iya Bu. Makanya kita ini ibu-ibu banyak sedekah di bulan Maulid Bu ya. Insyaallah. Udah beres sedekah sama panitia, nanti tinggal sedekah buat saya nambahin bensin. Gak apa-apa, saya ikhlas. Iya ikhlas gitu saya. Allah masih kasih semangat. Amin ya Rabbal Alamin. Tuh, nanti di alam barzakh dia akan membela kita Bu. Akan membela kita, sehingga pada saat itu kata amal kita ibu, pada saat itu Pak Num kenomil urus kau tidur seperti tidurnya pengantin baru. Kita sudah tidur, alhamdulillah. Yang kedua, pahala Maulid Nabi bisa diraih dengan apa? Biqiraatil Quran. Nah, baca Quran. Awas nih. Kadang-kadang kita mah Bu zaman sekarang nih zaman now. Daripada banyak baca Quran, banyak tiktokan. Ya enggak? Iya. Bener enggak Bu? Kalau di kampung nggak tahu, kalau di sini sama. Oh, ternyata banyak temennya juga di sini. Ya. Daripada banyak baca Quran, banyak tiktokan. Maka pantas generasi TikTok yang hadir. Ya Bu? Kalau kitanya ibunya bapaknya tiktokan mulu, anak kitanya pun sama. Jadi kalau anak tiktokan jangan dimarahin. Kamu tiktokan mulu, ibu juga sama. Ya kan? Kita harus perbanyak baca Quran di bulan Maulid ini. Bukan sekedar baca kita doang, anak kita ajarkan. Sebab kita ibu nanti Pak, pada saat menjelang sakaratul maut, yang akan dibacakan itu bukan Pancasila. Iya enggak? Ibu bapak sakaratul maut mau mati, apa anak kita lantas pada saat itu baca Pancasila? Kalau kita ngajarin sama anak kita sekarang ini ibu tiktokan mulu, jangan-jangan ketika kita sakaratul maut, anak pun nanti pegang HP.
kita dimasukin di TikTokan Lagi cekap zaman sekarang ini. sambil anaknya berkata, inilah detik-detik kematian ibu saya. Al-Fatihah. Kacau nggak urusan? Kacau urusan. Itu anak durhaka itu. Bukan ngaji Al-Quran, orang tua dipoto. Bikin status, ini ibu saya telah meninggal dunia, tolong Fatihain ya. Status. Bukan ikut nyolatin, mendoakan orang tua dipoto. Sempet-sempetnya tuh anak nih suasana menyolatkan jenazah ibu saya sambil status dia ngomong, tolong ya Fatihah, Fatihah. Dikubur, mau dikubur masih sempat juga video. Inilah detik-detik di alam barzah orang tua saya ini. Wow. Bikin status, Allah karim. Kacau urusan. Ada yang begitu? Ada bu. Banyak. Padahal yang dibutuhkan pada saat ibu sakaratul maut kan anakmu ngadepin kita ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Anak yang kedua ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Anak yang ketiga ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Karena anaknya semua bisa kori saking enaknya, itu orang tua yang lebih sekarat bangun seketika. Udah tong, saya nggak jadi matinya tong. Ya wali semua. Kalau yang bisa ngaji enak, giliran anaknya yang maksain ngaji nggak pernah di pondok pesantren kan, ngeri baca yasinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasa. Orang yasin yasa. Orang tuanya yang mau mati bangun lagi, kata orang tuanya, oh lu salah bacanya, bukan yasa, yasin. Kacau urusan. Ajarkan kepada anak-anak kita Al-Quranul. Kenapa? Sebab anak ibu jadi kebanggaan. Pada saat anak itu saleh, bukan kebanggaan dunia, tapi kelak nanti sampai jadi kebanggaan akhirat. Orang tuanya mau diajak ke neraka sama malaikat malik, anaknya soleh nggak jadi. Kenapa? Anaknya yang memberikan syafaat surga. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Anak yang soleh enak. Ya. Mudah-mudahan kita semua punya anak yang soleh dan solehah. Yang ketiga, yang terakhir, pahala maulid bisa diraih dengan apa? Bidzikril qasaidin nabawiyah. Kita banyak zikir, Bu, apalagi usia kita yang sudah lanjut ya Bu ya. Udah dah, banyakin zikir aja udah dah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Ibu-ibu yang di pojok, sama-sama kita zikir subhanallah wa bihamdihi, subhanallah.
Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil. Alhamdulillah. Pahala maulid Nabi bisa diraih pertama bikin amin to'am, memberikan makanan di bulan maulid. Yang kedua, perbanyak baca Quran. Yang ketiga, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan zikir hidup akan tenang. Dengan baca Quran, dengan berzikir, dengan sedekah. Kalaupun Allah mau menimpakan musibah di sekitar kita, Allah tarik itu musibah. Bu, umpama Allah mau turunin musibah di sini, ibu-ibunya nih banyak yang tahlil, banyak yang rombongan majelis taklim lagi pada zikir, ibu-ibu masing-masing di rumahnya. Banyak yang baca istighfar, akhirnya Allah tarik kembali, tidak jadi. Alhamdulillah. 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 Bener, curhat tadi pagi mau kebakaran, udah kompornya nyala, ada apinya, dia udah jadi. Alhamdulillah nggak jadi ya Bu ya. Kenapa? Karena mau memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ibu-ibunya sudah memberikan sedekah ikhlas. Amin. Sehingga pada malam ini ibu kita duduk, ternyata kita mahalul qiyam bersama baginda kita, hadir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala kerja keras kita semua nanti ibu-ibu bersama baginda Rasul masuk surganya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Sebelum saya akhiri dari perjumpaan kita, mudah-mudahan ibu bapak tidak merasa puas, tidak puas. Memang jangan puas kalau ngaji. Kata ibu-ibu, saya mah masih kangen. Manggil lagi. Saya masih pengen lihat Ustaz kecil. YouTube. Gampang di YouTube sudah. Like, subscribe. Ya. Subscribe. Kalau enggak besok nanti lihat di RCTI. Insya Allah saya tidak ada. Ya. Gak masuk TV saya. Kita sama-sama ibu-ibu diakhiri dengan doa, mudah-mudahan dengan doa istijabah doa kita semua. Semua apa yang kita korbankan ya Rasulullah diterima. Jadikan kami umatmu bukan sekedar umat yang mengaku, tapi umat yang betul-betul diakui. Karena mengaku itu gampang, mengaku itu enteng, mengaku itu mudah, yang sulit adalah diakui. Ini adalah kerja keras kami, kerja nyata kami, implementasi kami selaku umatmu ya Rasulullah. Jadikan setiap pengorbanan kami ini adalah satu amaliyah pahala yang kelak nanti akan memudahkanku untuk masuk surga bersamamu. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Allahumma salli Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sahabat Rasulillah. Alhamdulillah.